Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Eh, kemarin pas ada acara Kenduli Cinta, ada di info di Maya di Twitter itu Bu Novia Kolopaking hadir di sana. Terus potongan-potongan video berseliweran gitu ya. Mbah Nun titip salam ke teman-teman di Kenduli Cinta lewat Bu ya. Mbah Nun kangen gitu ya. Merinding saya. Mbah Nun kangen ya. Mbah Nun aja kangen ke kita ya. Ya nggak tahu ini saya kok kita. Apakah saya termasuk juga kok pede gitu ya. Ya semoga ya kita juga pasti Mbak Nun aja kangen apalagi kita gitu ya. Ya dari situ saya ingat Mbak Nun gimana terus ya pengen bahas Mbak Nun saya pertama kali kenal beliau, tahu tentang beliau ya waktu SMA dari buku Selilit Sang Kiai itu. Selilit Sang Kiai sama seperti yang dibahas Mas Putut sama Habib Ja'far Hussein tentang Selilit Sang Kiai. Dari situ dari situ terus ikut Maya, terus ikut saya selawatan, ikut ya waktu di Surabaya ikut di Bambang Wetan, terus pindah ke Serang ikut di Kenduli Cinta, terus pulang ke Jawa Timur, kadang ke Surabaya, kadang ke Jombang, kadangnya di Malang. Yes, seneng lah gitu selawatan bareng-bareng, terus dengerin pemikiran Mbak Nun dan teman-teman yang di sana, Mas Abrang, teman-teman yang lain. Itu terus saya merefleksi diri saya, memandang Cak Nun itu seperti apa, memandang Mbah Nun itu seperti apa. Dulu ini Mbah Nun yang sama ya, Mbah Nun yang sama saya lihat dari sisi depan, terus saya ada perspektif baru yang memandang Cak Nun dari lebih lengkap dari sisi yang lain. Itu baru kebuka. Dulu ya sampai sekarang pun saya memandangnya Cak Nun itu ya, Mbah Nun adalah penulis hebat. Beliau vokalis yang suaranya ya enak, ya khusyuk, penjiwaan. Terus seorang budayawan, terus seorang produser juga mungkin, terus seorang teatrikal, penulis teater. Ya semua itu hebat. Saya dulu kagum penulis gitu ya. Gimana caranya biar saya bisa jadi kayak Cak Nun ya dalam hal menulis gitu. Karena kagumnya tentang penulis ya, yang dikejar adalah ya banyak membaca, banyak menulis, banyak membaca, banyak menulis. Tapi ya nggak mungkin lah menyamai aja nggak mungkin dah. Jalan aja bisa berjalan, menulis atau membaca aja sudah bagus itu. Tentu budayawan terus apa gitu. Jadi ketika mengagumi seseorang karena apanya yang kita lihat, kan banyak dimensi dari orang tersebut. Yang kelihatan di saya waktu itu adalah penulis gitu. Jadi yang saya kejar adalah penulisnya. Saya ingin jadi penulis kayak Mbah Nun gitu. Gimana caranya ya, banyak menulis, banyak membaca. Tapi kok energinya nggak ada, terus ya energinya nggak ada lah, nggak cukup, nggak daya juang untuk ke situ itu nggak, mungkin nggak niat, bisa jadi malas atau apa. Terus belum ke yang lain-lain, belum budayawan, belum vokalis, belum main teater gitu. Terus perspektif baru yang nempel, yang hadir dalam diri saya ketika memandang Mbah Nun.
yaitu bahwa Mbah Nun ini adalah orang yang begitu mencintai Kanjeng Nabi. Wujud, kalau teman-teman cari orang, gimana orang, ciri-ciri orang yang cinta Kanjeng Nabi itu seperti apa, ya Mbah Nun itu. Dari kasih sayangnya, dari bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan konyol maupun serius dari audien, bagaimana beliau hampir setiap hari melean jam 8 sampai jam 3 sampai subuh, dilakukan hampir setiap hari dari tahun berapa itu saya tidak tahu. Kalau nggak tulus terus membela orang miskin ketika ada masalah, meleraikan kayak gitu kan, ya Kanjeng Nabi ya seperti itu. Saya lagi baca buku ini, ceritanya Senopati Pamungkas yang ditulis oleh Arswendo Atmo Wiloto. Tulisannya itu tentang pendekar ya, tentang pendekar. Ada salah satu adegan yang begini. Para pendekar bertemu tarung. Pendekar yang lain melihat ada dua pendekar bertarung, yang lainnya melihat. Yang melihat ini tahu, oh ini dari guru ini, oh ini dari aliran ini, dari gerakan-gerakannya, dari yang terlihat, dari wujudnya itu seperti apa. Jadi setiap gerakan atau setiap tingkah laku seseorang itu tahu, oh ini berarti dari perguruan ini, oh ini dari perguruan ini diajar oleh guru ini, itu tahu. Nah, ketika melihat Mbah Nun ketika melihat Mbah Nun, ya seperti itulah cerita-cerita yang diajarkan oleh guru-guru, oleh penceramah-penceramah ketika Isra Mi'raj, ketika mungkin tibaan dibahas, dibedah tibaan isinya apa, burdah atau apa, Kanjeng Nabi itu seperti apa. Ya itu yang di diri Mbah Nun ya yang seperti itu. Jadi ketika melihat Mbah Nun itu ya iki yang dicontohkan Kanjeng Nabi ya yang dilakukan Mbah Nun itu. Jadi saat ini karena kekaguman ke Mbah Nun yang muncul dalam diri saya adalah, oh Mbah Nun ini adalah contoh sosok orang yang begitu mencintai Kanjeng Nabi. Jadi label-label lain, penulis, vokal, budayawan, produser teater, itu adalah salah satu istilahnya salah satu alat untuk mewujudkan cinta itu. Wujud cinta itu wujud cinta lah gitu. Gimana memanfaatkan potensi untuk mencintai Kanjeng Nabi, terwujudlah menulis, terwujudlah vokal, terwujudlah teater, terwujudlah puisi kayak gitu. Di garis besarnya adalah ya cinta Kanjeng Nabi. Jadi ketika melihat itu, ketika kesadaran itu muncul, yang saya kejar sekarang bukan lagi banyak menulis, banyak membaca, bukan. Ya tetap membaca, tetap menulis, tapi bukan itu yang dikejar. Yang dikejar adalah ya gimana caranya saya bisa mencintai Kanjeng Nabi seperti Mbah Nun mencintai Kanjeng Nabi. Saya juga heran kenapa kok baru muncul itu ya. Padahal Ma'iyah itu sudah dari zaman berapa, saya SMP mungkin ya. Dan yang diutamakan adalah sholawatan gitu. Dari Mbah Nun itu coba ada di caknun.com gitu. Dari ceramah-ceramahnya, dari apanya ya pasti sholawatan dulu yang diutamakan. Sholawatan, mungkin sesi diskusi, di tengah-tengah sholawatan lagi, nanti lanjut sesi tanya jawab, nanti sholawatan lagi. Ya intinya adalah di sholawatan itu gimana menumbuhkan cinta Kanjeng Nabi di diri orang-orang. Di judul di caknun.com yang judulnya Nak Ojo Lali Selawat itu merinding Pak. Di awalnya itu ini kan suara, nggak ada videonya. Vokalnya itu YouTube-nya nggak, di YouTube itu nggak ada suaranya.
nggak ada videonya, hanya suara. Di video yang berjudul Nak jangan lupa sholawat, itu hanya audio. Dari audio itu kayaknya itu ketika mau sholawatan, audiennya itu nggak hanya muslim. Ini Mbah Nun membuka seperti ini kepada teman-teman yang bante, ke pastor, kita sholawatan itu bukan karena mohon maaf lah, izin gitu, seperti itu, izin. Dan yang disampaikan, sholawatan tujuannya untuk mengasah hati kami para orang-orang Islam ini agar hati kami ini halus, penuh cinta, penuh kasih. Jadi ketika berbangsa dan bernegara, bersentuhan dengan orang lain, bukan emosi, bukan marah yang dikedepankan, tapi kasih sayang. Itu mau sholawatan karena audiennya adalah ada yang non muslim, itu pembukaannya seperti itu kan, sangat menyentuh, sangat kasih sayangnya itu benar-benar kerasa itu loh dari pesannya itu. Jadi perspektif saya berubah melihat Mbah Nun itu. Kalau dulu melihatnya hanya kulit-kulit, misalnya masih daun-daunnya saja, mungkin sekarang beranjak ke ranting, mungkin ke batang, bahwa nggak tahu ini batang atau akar ini, bahwa yang diajarkan Mbah Nun adalah apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Tinggal ya sekarang saya melihat orang itu kayak gitu. Sekarang melihat orang, ya melihat ustadz, melihat pimpinan, melihat temen gitu, anak ini atau kiai ini atau pimpinan ini seberapa dekat sih dengan Kanjeng Nabi, seberapa banyak ajaran Kanjeng Nabi yang diajarkan anak ini atau orang ini atau kiai siapa gitu ya, gitu ya. Ayo cinta Kanjeng Nabi ya. Kalau kita cinta Kanjeng Nabi, kayaknya ya semua masalah beres, masalah dunia, masalah akhirat aja beres, apalagi dunia gitu, ikut. Tinggal seberapa banyak usaha kita menuju ya, misalkan Kanjeng Nabi meneladankan 100 hal gitu ya, seberapa banyak kita meniru teladan itu, atau mungkin 3, 4, 5, bertahap kita berusaha di jalan itu menuju semakin banyak hal yang kita tiru, ya semampunya, nggak ada paksaan harus segini enggak. Mungkin dari 100 itu ada inti yang ketika bisa melakukan itu bisa terhitung 10, terhitung langsung, mungkin terhitung 100 gitu ya. Nggak ada yang nggak tahu, siapa yang menilai nggak tahu ya, hati kita sendiri gitu. Ayo cinta Kanjeng Nabi, cinta sholawatan. Kalau istilahnya mencari hidupnya mencari bahagia, mencari uang, cari bahagia gitu ya. Jawabannya yaitu Kanjeng Nabi sama syukur tadi. Kalau menemukan syukur, menemukan cinta Kanjeng Nabi, ya nanti rezeki pasti ya datang sendirilah. Rezeki sudah dijatah, tinggal mensyukuri yang kurang. Oke, ayo cinta Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.